Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan asesor P3SM. Hari ini kita akan membahas salah satu metode uji kompetensi, yaitu pengumpulan bukti langsung, di mana bahwa untuk jenjang kualifikasi 4 sampai dengan 9, ya, maka kita akan mencoba membuat instrumen asesmennya dengan tugas terstruktur, ya, atau kita akan menggunakan FRIA 04A dan FRIA 04B. Berarti kita masukkan dulu judulnya adalah tadi apa? Teknisi jembatan rangka baja, ya. Terus saja. Teknisi jembatan rangka baja. Oke. Ini ada berapa? 7 unit, ya. Ada SKK-nya ada berapa unit ini? Ditampilkan di layar, Pak. Ya, sorry, belum tampil, ya, sorry. Oke, sorry. Tidak kelihatan, ya. Ada berapa unit ini? Ada 7 juga, ya, berarti sama, ya, jumlah unitnya. Oke, kita kopikan dulu kode unit dan judul unit. Oke. Oke, ya. Oke. Nah, setelah kita buat ini, ya, kita lihat di pemetaan kelompok pekerjaan. Ada fungsi umum, ya, yaitu 2 fungsi umum. Membuat laporan gimana, ya? Oh, fungsi umumnya adalah ini. Ini kan. Kemudian pengembangan diri ada 1. Kasih warna lain dulu. Misalnya kita kasih warna ini, ya. Kemudian ada lagi fungsinya menyiapkan rencana kerja pemasangan jembatan rangka baja. Ada berapa nih? 1, 2. Ada 2, ya. Melaksanakan pekerjaan persiapan, melakukan peninjauan. Pekerjaan persiapan dan peninjauan. Nih. Nah, kemudian apa lagi? Fungsi selanjutnya adalah melaksanakan pemasangan pekerjaan rangka baja. Ini rencana kerja, melaksanakan pekerjaan. Oke. Nah, kalau kita melihat seperti ini, ya, ada apa? 1, 2, 3, 4. Ada 4
fungsi utama. Ya. Nah, dari 4 fungsi utama ini, menurut kita akan bagi menjadi berapa kelompok pekerjaan. Ada yang punya, ide? Kira-kira dari 4 ini mau kita bagi dalam berapa kelompok pekerjaan? Kira-kira? Ya, cukup dua, Pak. Pekerjaan Dua, penyidikan dan pekerjaan. ya, artinya bahwa ini Dua aja ya. kelompok, ya, fungsi umum pekerjaan dan pengembangan diri ini adalah fungsi dasarnya. Sementara fungsi intinya berarti cuma ada 2 kan? Ini. Sehingga ini kita bagi menjadi 2 kelompok pekerjaan. Ya, kelompok pekerjaan pertama adalah nih menyiapkan rencana pekerjaan. Kopi dulu ini. Oke. Nah, dari menyiapkan rencana ini fungsi apa saja, unit apa saja yang terkait? Tentu fungsi ini, sorry. Apa namanya? Ininya nggak perlu dikasih tahu. Ini dan 2 ini. Dan ini. Sorry. Nah, seperti ini kan berarti kita merge. Oke. Fungsi yang kedua berarti adalah melaksanakan pekerjaan ini. Ini. Oke. Oke, seperti ini Bapak. Ya berarti ya. Kita kelompokkannya. Oke. Berarti ini kita kasih warna aja. Ini menjadi kelompok yang biru, kelompok yang hijau. Oke. Oke. Cukup jelas di sini kira-kira cara apa namanya? Pembuatan kelompok kerjanya. Ya, sini kita warnain aja, samain sampai ke sana dengan warna biru tadi. Yang ini hijau biar gampang. Nah, oke, ya ini tinggal kita merge saja lah ini. Aspek di sini. Ya, itu kita centang yang ini ya. Oke, kemudian ini kita copy saja di sini, PPT.
Kemudian kita lihat dari unit ini, ya, kita lihat aspek kritisnya, unit menerapkan peraturan perundangan dan lain sebagainya. Kita lihat aspek kritisnya apa nih? Aspek kritisnya adalah ini. Oke. Terus yang kedua, melakukan komunikasi tempat kerja, aspek kritisnya adalah yang ketiga, aspek kritisnya adalah ada membuat laporan, aspek kritisnya oke, membuat laporan. Aspek kritisnya adalah ini dua, ini sama dengan ini ya. Bukan di sini. Oke. Oke. Kritis yang berikutnya. Nih. Ya. Oke. Cukup jelas ya cara apa namanya membuatnya di sini. Setelah itu ya tinggal kita lihat dari aspek kritis ini kira-kira korelasinya dengan KUK yang mana. Ya. Misalnya yang pertama, rangkuman hasil pemeriksaan terhadap peraturan pelaksanaan peraturan dan sebagainya. Kira-kira aspek mana nih? Rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan sistem manajemen. Rangkuman peraturan. Oke, kalau saya mungkin ini kali ya. Berarti perlu didokumentasikan. Katakanlah kita taruh 1.3 kaitannya. Yang berikutnya koordinasi atau masih ada lagi. Boleh 1, boleh 2, boleh 3 dan seterusnya ya. Boleh. Bisa banyak lah. Oh, itu mungkin 3x3. 3.3. Nah, seterusnya kita lihat lagi dan seterusnya. Nanti kalau di sini terserah aja lah ya. Nanti Bapak bisa mengidentifikasi sendiri. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tuh Pak. Ya. Ini kita memang sementara ini menggunakan skenario DIT semua ya Pak ya, nggak Ya, pakai kita yang observasi langsung. Ya, kita asumsikan untuk yang jenjang 4 ke atas kita pakai DIT aja. Ya. Oke, baik yang Pak. operator baru kita pakai observasi langsung. Sementara itu ya. Oke. Jelas ya? Oke, jika sudah cukup jelas, kita kembali ke pengisian FRIA 04A-nya.
Nah, ini tadi kan ada judulnya apa tadi? Ahli teknisi jembatan rangka baja. Tulis. Oke. Kalau di hyperlink boleh kan Pak? Hah? Boleh aja misalnya ini. Ini misalnya berarti adalah apa tadi? Menyiapkan rencana ini, bisa nggak? Ya kan? Kemudian kode unitnya, tinggal jatuh di sini. Kode unit yang terkait dengan ini kan ada 1, kemudian judul unitnya ini. Kode unit berikutnya adalah ini. Yang ketiga adalah ini. 4, ketiga. Berarti ini ya. Oke, dan ada 5 unit kompetensi, berarti tinggal di delete. Oke. Ya. Nah, kemudian kita mau isi nih. Hal yang harus dipersiapkan apa? Sudah kita copy aja yang dari yang tadi contohnya ya. Tadi. Jembatan. Nah, ini. Kita copy aja lah dari sini. Oke, kita taruh di ini ya. Situasi mana sih? Jadi oke, situasinya berarti Anda adalah orang yang memiliki kompetensi sebagai teknisi. Teknisi jembatan rangka baja. Betul ya? Oke. Kemudian tasnya adalah berarti Anda diminta menyiapkan rencana kerja pemasangan jembatan rangka baja. Ya. Itu tugasnya adalah siapa nih? Pelaksanaan pekerjaan persiapan. Melakukan kita ganti pelaksanaan peninjauan lapangan untuk apa tadi ya? Oh. Mengetahui kesesuaian dengan dokumen. Nah, ini kira-kira apa nih yang perlu diberikan? Ya, silakan diisi. Misalnya. Kemudian Anda diminta nomor presentasi ya, kurang lebih seperti itulah mungkin kira-kira. Untuk pembuatan instruksinya.
Oke, cukup jelas sampai di sini? Pak Iman, Ya, Cukup itu jelas, Pak. membuat laporan hasil pelaksanaan itu di pertanyaan tidak ada ya? nggak usah karena itu apa namanya Oh, yang di bawah ya, karena itu ya, yang nanti di kita atas. karena itu kan sifatnya adalah kompetensi pendukung, ya, bukan Oke, kompetensi intinya. oke Ya. Pak. Tapi nanti bisa kita buat dalam pertanyaan apa namanya FRIA 04B-nya. Ya. Oke Pak. Oke, untuk FRIA 04A sudah cukup ya, cukup jelas ya. Oke, kalau cukup jelas, kita coba Cukup, buat cukup FRIA Pak Iman. 04B-nya. Ya. Ini kita tulis judulnya dulu. Ini maraton Nah, sekalian 4B ini. iyalah. Nah, jadi satu orang mengerjakan ya peta kompetensinya, kemudian IA 04A dan IA 04B-nya. Ya. Karena ini nyambung, karena kalau enggak nanti eh, yang ngerjakan beda, nanti ini juga beda. Nah, kalau FRIA 04B ini ya ada beberapa mazhab sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa karena ini terkait lingkup penyajian proyek, maka di sini yang dituliskan adalah ya apa yang menjadi lingkup pekerjaan yang kita tanyakan. Tapi kalau kita lihat panduannya di sini, penilaian dapat dilakukan untuk keseluruhan unit kompetensi dalam skema sertifikasi atau dapat pula dilakukan untuk masing-masing kelompok pekerjaan. Ya, jadi bisa untuk semua unit kompetensi atau masing-masing peta kelompok pekerjaan. Ya, tapi kalau saya lebih bagus sih untuk keseluruhan unit. Ya, sehingga yang ditulis di sini pertama adalah unitnya, taruh di sini. Ini unit pertama. Ya. Nah, kemudian aspek penilaian. Aspek penilaian ini, ya, daftar pertanyaannya. Nah, daftar pertanyaan ini ya, kalau saya sih ambil dari ini apa namanya aspek kritisnya. Jadi aspek kritis kita copy dulu. Copy dulu taruh sini. Oke. Nah, kira-kira dari aspek kritis ini, bagaimana kita buat pertanyaan? Apa sih yang dimaksud dengan kritis? Ini kan aspek kritis adalah rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem terkait dengan ini. Nah, kira-kira pertanyaannya seperti apa untuk memastikan bahwa aspek kritis ini telah terpenuhi oleh asesi. Ya, nah ini silakan. Dan pertanyaan ini tentunya adalah berdasarkan aspek 5 dimensi kompetensi. Ya, jadi pertanyaannya harus mengarah kepada 5 dimensi kompetensi. Ya, apakah dia TR apa TS task management skill, contingency management skill, job role environmental skill ataupun juga transfer skill. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa buat pertanyaan yang kurang lebih cakupannya adalah terkait dengan aspek kritis ini. Bagaimana prosedur dalam penyusunan rangkuman hasil pemeriksaan peraturan perundang-undangan dan SM3L. Ini berarti dress. Ya. Nah, ini contohnya saja. Kurang lebih seperti ya. Jadi pertanyaan yang kurang lebih adalah untuk memastikan aspek kritis dari unit ini terpenuhi. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di unit yang kedua. Unit yang kedua adalah ini ya.
Aspek kritis dari unit yang kedua ini apa nih? Koordinasi pelaksanaan dengan unit terkait. Nah, oke. Kira-kira apa nih pertanyaannya? Yang mengarah kepada koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit terkait. Kita mau pakai apa nih? Apa unit apa elemen dimensi kompetensi apa misalnya? Kita pakai coba CMS ya, contingency management skill. Kalau contingency management skill berarti adalah apa yang akan Anda lakukan jika. Misalnya nih ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, terus sampai ini unit 1, unit 2, unit 3 ya. Satu unit bisa satu atau dua pertanyaan, terserah minimal satu lah. Jadi setiap unit minimal satu ya, atau disesuaikan dengan aspek kritisnya. Kalau aspek kritisnya ada dua, berarti ya buat dua pertanyaan. Kalau ada aspek kritisnya ada satu, ya cukup satu pertanyaan saja. Ya, jadi terus seperti ini sampai sejumlah aspek kritisnya. Sampai sejumlah unit kompetensi yang ada pada skema tersebut. Ya, oke. Ada Tidak pertanyaan harus lah? semua dimensi, Pak Iman, Ya, tidak berarti harus semua dimensi dibuat pertanyaan ya Pak ya. ya. Tapi ada yang mengatakan ya master yang mengatakan bahwa yang terpenting justru dimensi CMS dan TRS transfer skill ya itu CMS dan TRS. CMS dan TRS atau contingency management skill dan transfer skill itu yang Oke, oke. apa namanya diutamakan Itu yang utamakan gitu ya maksudnya iya ya. ya karena ya oke ada yang ditanyakan lagi ya nah kemudian jika katakanlah ini misalnya apa namanya jadi berjenjang seperti teknis ini kan berjenjang nih kalau nggak salah saya ada teknisi jembatan rangka ini teknisi jembatan rangka baja jenjang 4 jenjang 5 jenjang 6 tapi unitnya kok sama semua ya kalau sama semua berarti satu apa namanya ini untuk ketiga jenjang inilah ya ya kan ini jenjang 4 7 unit, jenjang 5 ini juga 7 unit, jenjang 6 juga 7 unit. Ya udah berarti satu satu ini Anda buat itu berarti untuk ketiga skema ini. Ya, seperti itu. Jadi nanti dalam memilih apa namanya skemanya dilihat dari ini apa Untuk ini jenjang berbeda mestinya kan pertanyaannya berbeda ya Pak ya. hmm? Sebenarnya kan kalau kita bicara apa namanya pertanyaan itu kan kita lihat dari unitnya. Kalau unitnya sama, harusnya kan sama. Gitu. Iya sih. Iya kan? Karena yang kita lihat kan adalah
pencapaian unit. Seorang dikatakan kompeten jika dia telah memenuhi seluruh unit. Nah, kalau antara jenjang 4, 5, 6 jumlah unitnya sama, ya sebenarnya sama semua kan yang ditunjukkan. Ya tapi itu nanti dulu lah. Yang penting buatlah. Jadi misalnya nih ahli keselamatan jalan ya berarti kalau bisa 3 ini dibuat oleh 1 orang. Ya. Jadi buatnya seperti ini Pak. Contohnya tadi mana jembatannya jembatan. Nah jembatan ini biasanya saya buat dulu yang utama. Ya. Utama dulu saya buat ya. Kemudian kalau mudia ini kan tinggal kurang-kurangin aja. Misalnya nih utama berapa? 12 unit kan. Madya 11, muda 10. Ya tinggal mana yang dikurangin. Dari utama 12 ini yang dikurangin pada unit berapa ini? Unit nomor 9 berarti ya. Berarti yang hilang ini. Ya. Kemudian ketika di muda yang hilang adalah ini. Berarti ketika di muda hanya ada 1, 2, 3 kelompok pekerjaan. Ya, tapi di Madya tetap ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi muda dia hanya ada 1, 2, 3. Menjadi 3 kelompok pekerjaan. Ya. Nah, tinggal tentu FRIA 04-nya ya juga sama, tinggal mana yang dikurangin ya tinggal dikurangin aja lingkupnya. Demikian juga jadi nanti buatlah misalnya utama kita kasih warna merah ini, Madya misalnya kita kasih warna apa ya biru misalnya. Udah kita kasih warna hijau. Dan nanti tinggal kita copy aja ini. Oke, kita ganti ininya Madya ya. D misalnya. Ini kita kasih warna ganti dengan biru ya. Ini juga demikian, ganti warna biru. Tinggal nanti unitnya ya kita sesuaikan dengan Madya. Demikian juga di sininya juga kita sesuaikan aja. Mana yang dikurangin ya tinggal kita kurangin. Misalkan tadi katakanlah unit 9 yang hilang ya. Ya udah kita hapus aja gini. Ya, pelaksanaan pekerjaan ini juga dihapus. Yang nomor 2-nya berarti dihapus. Demikian juga di A04B-nya. Unit berapa yang tidak ada, ya udah di-delete aja. Jadi sekali Anda mengerjakan jenjang yang utama, maka jenjang yang madya dan muda atau jenjang di bawahnya tinggal menyesuaikan saja. Ya. Oke. Cukup jelas kira-kira ya? Kira-kira silakan Bapak Ibu yang bisa meluangkan waktunya untuk membuat ini. Ya siapa tahu belajar lah, siapa tahu nanti tahun ini kan akan ada seleksi master asesor baru. Ya, ya silakan Bapak belajar membuat ini. Siapa tahu nanti bisa kita ajukan untuk seleksi calon master asesor yang baru. Ya. Oke, bisa ya. Silakan nanti diisi ya. Pak, Ya. dari 252 halaman itu kita supaya tidak terjadi overlap, gimana Pak saling tahu bahwa saya milih skema ini, Ini kan sama yang spreadsheet lain ini milih kan skema. ada di sini Pak. Jadi kita Bapak isi ini kan langsung tersave. Misalnya ini saya buat ya. Ini kan langsung tersave di sini.
apa namanya di oke ini misalnya saya tutup ya. Ketika saya buka lagi di sini spreadsheet-nya ini Atas ya Pak Iman ya. kan udah ada. Atau coba Bapak kalau ada yang coba buka isi. Ada yang bisa nggak? Jadi artinya kalau sudah ada isinya, nah jangan ditimpa gitu loh ya. Ini yang sudah saya buat contoh-contohnya ya. Nanti saya juga share aja, saya share ya yang udah pernah saya buat saya share di sini untuk jadi apa namanya rujukan lah ya. Oke, atau nanti saya buat di sini nih yang sudah saya kasih folder ya hasil pengumpulan tugas ya. Oke. Oke, misalnya nih pengumpulan tugas nih yang sudah saya buat. Oke. Nah, itu yang sudah saya buat, yang sudah saya buat ada di sini ya. Kemudian apa? Contoh formatnya ada di sini juga ya, silakan di-download. Oke. Jadi contoh misalnya ini kan sudah saya buat ini. Ini saya sudah cuk apa ahli teknik jembatan ya, berarti Anda tinggal pilih yang lain aja. Oke. Ada lagi? Cukup ya, saya kira ya. Izin Pak, Ya, silakan. izin Pak, itu Pak. Nah, di sini kan ada teknik sipil, ada teknik arsitektur Pak. Hmm. Jadi bukan memilah dan memilih nih Pak. Artinya maksudnya Hmm. eh, diutamakan dulu prioritas. Misal si A bilangnya arsitektur, berarti ambil dulu lah jenjang 9, 8, 7 dan seterusnya. Nah, sipil begitu juga Pak ya. Jadi Ya, maksudnya kalau umpamanya dari arsitektur lari ke sipil, takutnya kan masih ada yang gampang atau rancu ya gitu Pak. atau mungkin kalau yang backgroundnya bukan sipil, ambil yang di manajemen pelaksanaan ini. Oh iya iya. K3 konstruksi, apa namanya? eh, ada manajemen konstruksi, ada manajemen proyek dan lain sebagainya. Ini kan ada nih, banyak juga nih. Silakan kalau yang sipil mungkin ya ambil yang sipil ya. Kalau yang selain sipil ya silakan mungkin bisa mulai dari manajemen pelaksanaan. Ya nanti bertahap lah. Iya. Kalau yang dari lingkungan nanti saya buatkan apa tata lingkungan juga ya. Coba. Oke, silakan itu aja. Oke. Baik. Oke, Pak. Ya, mohon ya bantuannya ya Bapak Ibu sekalian karena kalau kita sudah punya apa namanya perangkat ini maka kita akan merubah apa namanya metode yang telah kita laksanakan selama ini. Kalau selama ini kan kita menggunakan IA1, IA3, IA4 ya untuk DIT. Ya, padahal harusnya cukup IA4A dan IA4B sehingga tidak perlu IA1 dan IA3-nya. Ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu ya atas waktunya. Ya, sekali lagi kami mohon bantuannya agar kita bisa sama-sama segera melaksanakan atau menerapkan pelaksanaan asesmen dengan berdasarkan SKKNI 333 tahun 2020. Ya, oke, cukup. Baik, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.